Bagi ya. Udah bisa. Oh ya, silakan. Oke. Ya, shalom semuanya Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan malam hari ini kita boleh bertemu kembali ya. Malam hari ini saya akan sharing satu materi lanjutan sebenarnya dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Erben khususnya ya. Mengenai Yesus Kristus sebagai Sang Firman ya. Oke, bentar. Ya. Berbicara soal Yesus Kristus sebagai Sang Firman, sebenarnya kita berbicara hakikat ilahi dan juga hakikat manusianya. Ya. Namun sebelum kita membahas lebih dalam, kita baca dulu firman Tuhan. Ya. Di dalam Injil Yohanes, pasal 1 ayat yang pertama, ayat 1. Di sana dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. En arki, en hologos, kai hologos, en prostonteon, kai theos, en hologos. Jadi dalam bahasa Yunani di situ menggunakan kata logos. Ya. Di sini menggunakan kata logos untuk merujuk kepada Sang Firman. Kalau di dalam bahasa Ibraninya, di dalam kitab Haberit Hadasyah, di sana digunakan hadafar, ya. Di sini bereshit. Nah, kalau Bapak Ibu dengar kata bereshit, Bapak Ibu akan memikirkan, oh kata ini dijumpai pertama kali dalam kitab Kejadian, ya. Bereshit pada mulanya, ya. Enarchi diterjemahkan ke dalam Haberit Hadasyah, di sana bereshit pada mulanya, ya. Bereshit hayah hadafar. Di sini. We hadafar hayah im ha Elohim, we hadafar hayah Elohim. Jadi di situ dijelaskan bahwa firman itu sebagai dafar. Ya. Dafar, hadafar, ya. Ini juga sama, hadafar, ya. Dan firman itu adalah Elohim. Kalau bahasa Arabnya bil batil kana kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Jadi kalau orang Arab bilangnya kalimah atau kalam, ya. Kalimah atau kalam itu sebenarnya sinonim aja. Ya, penggunaannya berbeda-beda. Yang dimaksud adalah firman atau perkataan, ya. Kalimah. Kalau bahasa Aramaiknya Yesus, yang Yesus pakai, ya ini bahasa Aramaik, Pesita Aramaik, ya, bereshit. Bereshit, kalau Ibrani bereshit, kalau Aramaiknya bereshit, itawa melta, wehu melta itawa lewat alaha, walaha itawa wahu melta, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sorry, coretannya masih ada ini. Saya clearkan dulu. Ya. Jadi iya. Jadi kata logos itu berasal dari bahasa Yunani yang diartikan menaksir, menghitung, rasio atau menjelaskan atau argumen, peraturan, naratif, penjelasan, khotbah, frase, berbicara, kata, kalimat, perkataan Tuhan atau wahyu atau firman. Jadi yang di dalam hal ini kita berbicara soal Yesus sebagai Sang Firman, ya. Saya tidak bahas lagi tentang memra karena sudah dibahas ya, tentang memra Allah sudah sempat dibahas kaitannya dengan Yesus Kristus. Ya. Logos itu dalam filsafat Yunani itu memang sering diidentikan dengan menunjukkan kepada ide, konsep, tujuan, program dan pikiran, ya. Secara filosofis menunjukkan kepada tindakan Allah menciptakan alam semesta, aktivitas Allah, wujud Allah, dan manifestasi Allah. Jadi dalam pandangan Yunani, logos terdiri dari dua pengertian. Logos prophorikos dikomunikasikan baik dalam kata dan tulisan dari seseorang, sedangkan logos endiatetos, kata yang tidak dikatakan atau ditulis. Ya, logos yang ada dalam diri saya bukan kata-kata, bukan tulisan. Tentunya seperti itu maksudnya. Ya.
Bukan kata-kata, bukan tulisan, tapi dia ada dalam diri saya, dan ada logos yang dituliskan atau dikatakan seperti itu. Namun hanya dalam pikiran atau nalar yang berhubungan dengan rasio, ya. Dengan kata lain, logos adalah buah pikiran. Ini adalah bentuk umum dalam filosofi Yunani, sebagaimana Philo, ya. Philo ini seorang Yahudi yang Yahudi diaspora, ya, maksudnya Yahudi yang menggunakan bahasa Yunani, ya. Secara panjang lebar menuliskan dalam bentuk penafsiran alegori, ya. Nah, logos itu dalam kaitan dengan filsafat Yunani ada misalnya dikaitkan dengan yang pertama kali mencetuskan itu namanya Heraklitus, ya. Pandangan filsafatnya tentang logos ini dianggap sebagai sesuatu yang emanasi dari diri Allah, ya. Semuanya mengalir dan tidak ada satupun yang tinggal menetap. Logos atau nalar atau pikiran, dan siapa yang dapat mengetahuinya adalah orang yang pandai dan cerdik, ya. Jadi menurutnya logos yang ada dalam diri manusia yang memberi nalar pengetahuan tentang kebenaran dan kemampuan untuk membedakan hal yang benar dan salah, dan logos adalah hakim kebenaran dalam diri setiap manusia. Kemudian ada filsafat Epikuros dan Stoa. Ini juga orang-orang Epikuros dan Stoa ini dihadapi oleh Rasul Paulus, itu dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul, ya. Nanti teman-teman bisa cari di kitab Kisah Para Rasul tentang Epikuros dan kaum Stoa ini, yang muncul sekarang lagi rame-ramenya namanya Stoikisme. Jadi orang filsafat Yunani zaman dulu yang berkembang sekarang diangkat lagi, ya. Yang bertanya jawab dengan Paulus, ya. Menurut mereka logos sebagai rasio dunia yang kreatif yang sejajar dengan Allah, Zeus dan alam, sejajaran itu disebut sebagai panteisme, ya. Allah di dalam segala sesuatu, jadi segala sesuatu adalah Allah, ya. Yakni pandangan bahwa Allah dan Allah kecil merupakan kenyataan yang satu dan sama, dan juga pokok dari rasional jiwa manusia. Menurut mereka pula segala sesuatu dikendalikan oleh logos Allah. Ya, ini menurut pandangan Heraklitus, ya. Saya tidak usah panjang lebar membahasnya. Nanti teman-teman bisa baca dari slide yang saya kasih, ya. Kemudian menurut Anaxagoras dan juga Aristoteles dan lain sebagainya, ya. Tentang logos ini, jadi sebelum Yohanes menuliskan tentang logos, pikiran-pikiran pendapat orang tentang logos ini sudah ada, Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah ada orang-orang yang memikirkan tentang logos ini. Alasan dasarnya mereka adalah karena Allah itu transenden, ya. Karena Allah itu tidak terjangkau, teos itu tidak terjangkau. Bagaimana Allah yang tidak terjangkau ini sebenarnya dia bisa menyatakan dirinya kepada dunia materi seperti itu. Sehingga muncullah teori-teori tentang logos, ya. Itu dalam filsafat Yunani. Jadi kalau saya mau bagi secara garis besar, ya, logos dalam filsafat Yunani, kemudian logos dalam pandangan orang Yahudi yang Helenis, ya, yang hidup dengan budaya Yunani seperti misalnya Philo, lalu logos dalam pandangan orang Yahudi asli, misalnya tentang memra, ya. Memra itu adalah konsep logos dalam pandangan orang Yahudi asli. Jadi dalam filsafat Yunani, logos itu adalah perantara antara yang transenden, Allah yang transenden, dengan manusia yang adalah materi, ya. Manusia yang daging yang jahat ini bagaimana bisa tahu tentang hal-hal yang bersifat ilahi, yang sifatnya rohani, tidak mungkin. Oleh sebab itu dibutuhkan logos yang membawa pengetahuan, membawa gnosis, ya. Oleh sebab itu muncullah pandangan-pandangan tentang logos ini, teman-teman. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam Injil Yohanes itu sangat berbeda sekali dengan pemahaman filsafat Yunani, ya. Karena kalau teman-teman sering diskusi mungkin dengan Muslim, mereka akan bilang, "Oh, logos itu kan konsep Helenis, konsep pagan, konsep Yunani itu." Nah, logos dalam pikiran Yohanes bukan logos dalam pengertian pagan atau filsafat Yunani, ya. Beda sekali. Karena logos dalam Injil Yohanes itu berkaitan dengan memra, ya, konsep memra atau dafar Elohim di dalam Perjanjian Lama, ya. Kalau teman-teman baca dalam Injil Yohanes, ya,
Gary M. Bursk itu membagi membagi Injil Yohanes pasal 1 itu dalam beberapa beberapa tahap ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 itu bicara soal logos dan Allah ya. Di situ dikatakan bahwa logos itu adalah Allah ya. Yohanes 1 ayat 3 sampai 8 bicara soal logos dan penciptaan. Logos itu adalah pencipta, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya. Kemudian Yohanes 1 ayat 9 sampai 13 bicara soal logos dan wahyu atau revelation atau penyingkapan Allah. Jadi sang logos inilah yang menjadi sarana penyingkapan diri Allah ya. Dan logos ini bukan lagi hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi dia adalah terang untuk seluruh dunia ya. Wahyu untuk seluruh dunia. Yohanes 1 ayat 14 sampai 18 itu logos dan inkarnasi. Logos yang telah inkarnasi, firman itu telah menjadi manusia ya, atau menjadi daging. Nah, frasa pembukaan pada mulanya dalam ayat ini mengingatkan kita pada Kejadian 1 ayat 1 yang saya katakan tadi. Hal ini mendukung pemikiran bahwa latar belakang pemberitaan Injil Yohanes adalah iman Israel. Logos diidentifikasi sebagai Allah sendiri. Ya. Filsafat Stoa membedakan 3 pengertian kata logos, yaitu logos spermatikos, logos endiatetos, dan logos proforikos. Ya. Logos juga dapat dihubungkan dengan tradisi hikmat Yahudi, ya, hikmat, sofia, maupun memra. Ya. Sosok hikmat pada umumnya dikenal baik dalam pemikiran orang Yahudi. Ya. Cara Yohanes berbicara tentang logos merupakan pengulangan bahasa yang dikenakan kepada sofia atau hikmat. Oke, agak noise sedikit. Siapa yang ini? Bocor. Teman-teman, tolong di-mute. Aduh, sorry, aduh. Ya. Ya lanjut, aku mute. Ya, dalam Injil Yohanes pun ada personifikasi ya. Jadi kalau dalam konsep monoteisme yang ketat dengan bahasa logos, penulis Yohanes ingin mengatakan bahwa Allah satu-satunya itulah yang kini sedang menghadirkan diri atau mengkomunikasikan dirinya dengan cara yang sendiri yang dipersonifikasi sebagai logos. Ya. Penulis Injil Yohanes berusaha mengungkapkan pengertian tentang Allah dalam bahasa yang dimengerti oleh zaman dan budayanya. Maksudnya apa? Jadi pada saat Yohanes menuliskan tentang logos, dia tidak perlu lagi menjelaskan, oh logos itu praeksistensinya bagaimana, dia itu siapa gitu kan. Tidak perlu lagi dijelaskan panjang lebar oleh Yohanes. Kenapa? Karena konsep tentang logos ini sudah ada dalam filsafat Yunani maupun dalam pemikiran orang Yahudi, misalnya tentang memra seperti itu ya, atau sofia ya. Sehingga Yohanes tidak lagi menjelaskan, tetapi justru konsep yang diajukan oleh Yohanes ini bertentangan dengan filsafat Yunani ya. Nanti kita akan lihat pertentangannya dalam hal apa misalnya. Jika kita kembali pada konsep hikmat, maka hikmat atau firman atau logos adalah personifikasi kehadiran Allah dalam penciptaan yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Yohanes ingin menegaskan bahwa Allah yang hadir secara penuh dan unik dalam logos adalah Allah yang sama yang hadir dalam hikmat ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 di sana dikatakan kai hologos sars egeneto, kai esken osen en hem in, dan seterusnya ya. Hologos itu telah menjadi daging ya. Firman itu telah menjadi manusia. Sebenarnya bahasa terjemahan literalnya adalah menjadi daging. Sars itu daging ya. Ungkapan firman itu telah menjadi daging dapat dipahami secara sederhana sebagai usaha Yohanes menjelaskan bahwa kehadiran ilahi yang selama ini dikenal sebagai sosok hikmat yang spekulatif ya, yang dulu hanya sebuah konsep-konsep saja tentang hikmat, sofia dan logos, itu sekarang telah menjadi nyata ya, telah mengejawantakan dalam diri Yesus, logos yang menjadi daging ya. Di dalam dialah kemuliaan Allah yang selama ini tersembunyi dan tidak dapat dilihat sekarang dinyatakan sehingga dapat dilihat oleh manusia. Dalam perjumpaan dengan Yesus, logos yang menjadi daging tak ada lagi alasan untuk tidak dapat mengenal Allah. Gelar anak tunggal berfungsi menekankan pada Yesus. Logos yang menjadi daging itu adalah satu-satunya pengejawantahan kehadiran Allah yang paling konkret dan unik. Ya. Kemudian ada istilah monogenes. Ya. Dalam gnostisisme atau monogenes menunjukkan kepada sang bintang pleroma. Jadi sang bintang pleroma ini maksudnya pleroma itu adalah Allah yang transenden maksudnya.
Godhead ya, bahasa Inggrisnya ya. Satu-satunya aion ini artinya dia sebagai perantara yang dapat melihat propator. Propator itu Allah yang pencipta atau Allah yang maha tinggi. Jadi logos ini diidentikan sebagai aion, sebagai dia yang bisa melihat Allah yang tidak kelihatan itu, gitu ya. Dialah sang bintang pleroma itu. Dialah yang berhasil menembus Tauros untuk membawa gnosis. Gnosis maksudnya pengetahuan bagi orang-orang rohani, ya, agar dapat melepaskan diri dari penjara jasmani dan kembali kepada pleroma Allah, ya. Yohanes meminjam bahasa ini justru untuk melawan konsepsi ini tadi, konsepsinya kaum gnostik ini. Bagi Yohanes, monogenes adalah Yesus, logos yang telah menjadi daging, yang adalah pengejawantahan kehadiran Allah sendiri dan bukan sekedar emanasi. Jadi berbeda dengan filsafat Yunani yang menganggap bahwa daging itu jahat, justru di sini Yohanes menuliskan firman itu telah menjadi daging. Ini justru bertentangan dengan filsafat Yunani, karena bagi filsafat Yunani daging itu jahat, gitu ya. Kalau yang rohani menjadi daging, wah ini sangat bertentangan konsepnya ya. Oleh sebab itu tidak mungkin Yohanes ini mengambil konsep firman menjadi daging ini berasal dari filsafat Yunani. Tidak mungkin. Karena itu sangat bertentangan dengan filsafat Yunani ya. Sebagai kehadiran Allah, Yesus ya, logos yang telah menjadi daging itu memancarkan kasih karunia dan kebenaran. Ya. Gagasan Yohanes tentang logos. Secara harfiah, Injil Yohanes menyatakan bahwa logos adalah praeksistensi ilahi serta berperan dalam karya penciptaan. Logos yang transenden itu mengimanensikan dirinya, ya, bukan hanya dalam penciptaan, melainkan di kemudian hari hadir secara konkret dalam kehidupan manusia dengan jalan menjadi daging. Ya. Sekalipun terminologi logos dipinjam dari gagasan gnostik ya, dalam gagasan gnostik, namun latar belakang pengertiannya adalah gagasan hikmat Yahudi. Jadi berbeda dengan pandangan gnostik. Karena dalam pemahaman Yahudi tentang Memra atau Sophia, yaitu satu di dalam diri Allah, ya, tidak diciptakan, ya, sejak kekal abadi. Ya. Logos yang dimaksudkan oleh Yohanes adalah seorang pribadi, bukan sekedar nous, pikiran ya, atau akal budi. Bukan pula sekedar kata, melainkan personifikasi pernyataan diri Allah atau komunikasi Allah dalam menjangkau umatnya. Kini Allah Sang Logos itu telah mengomunikasikan diri secara konkret melalui dan dalam pribadi Yesus. Oleh sebab itu Yesus disebut sebagai hologos sarx egeneto, artinya logos yang menjadi daging, menjadi manusia. Ya. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan tadi ya, maka perdebatan-perdebatan mengenai Yesus yang ilahi dan juga yang insani itu muncul ya sepanjang abad gereja, dan pada akhirnya di akhir abad ke-4 ya, mau abad ke-5 itu ada perdebatan mengenai keilahian dan juga kemanusiaan Yesus itu dirumuskan dalam konsili yang diteruskan ya sejak dari konsili yang pertama sampai konsili Kalsedon ini tentang keilahian dan kemanusiaan Yesus ya. Karena adanya pandangan-pandangan yang keliru tentang Yesus Kristus ini ya. Misalnya pandangan dari Arius, Nestorius, dan Eutyches ya. Pandangan tentang Yesus. Oleh sebab itu ada di dalam pengakuan iman Kalsedon itu disebutkan seperti ini. Dengan meneladani para bapa suci, kami sepenuhnya mengajarkan dan mengakui Sang Putra yang satu dan sama, Tuhan kita Yesus Kristus, yang sempurna dalam keilahian dan sempurna dalam kemanusiaan. Yang sama, yang adalah Allah sejati dan manusia sejati. Allah sejati dan manusia sejati yang sama, yang terdiri atas tubuh dan jiwa, ya, yang rasional. Nah, kemarin sempat ada yang tanya, apakah Yesus memiliki jiwa? Ya, jelas. Memiliki tubuh dan jiwa yang sehakikat, ya, dengan Sang Bapa dalam keilahiannya dan sehakikat dengan kita dalam kemanusiaannya. Sama seperti kita dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Ia keluar dari Sang Bapa sebelum segala zaman dan pada hari-hari terakhir ini demi kita dan demi keselamatan kita. Sekali lagi ini ditekankan, demi keselamatan kita dilahirkan dalam kemanusiaannya dari perawan Maria Bunda Allah. Nah, ini ada gelar namanya Theotokos, ini juga terjadi perdebatan ya. Perdebatan mengenai gelar Theotokos.
Sorry. Ya. Kami mengakui bahwa Kristus Tuhan dan Putra Tunggal yang satu dan sama itu dikenal dalam dua hakikat tanpa kekacauan. Nah, ini kan. Perhatikan sih, tanpa kekacauan, tanpa perubahan, pemilah-milahan atau pemisahan. Perbedaan antara hakikat tidak dihilangkan oleh kebersatuannya, akan tetapi karakter masing-masing dari kedua hakikat itu terlestarikan karena keduanya berada dalam satu pribadi, ya, atau prosopan, dan satu hipostasis realita konkret keberadaan, ya. Nah, inti dari pengajaran pengakuan iman Kalsedon ini adalah Yesus pada saat yang sama adalah sempurna dalam keilahian dan sempurna dalam kemanusiaan. Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh manusia. Dua hakikat atau natur Yesus tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa perpecahan, tanpa perpisahan. Karakteristik dari setiap natur tetap dipertahankan dan bersama-sama membentuk satu pribadi, ya. Pengakuan iman Kalsedon, ya ini catatan pentingnya ya. Meskipun keilahian dan kemanusiaan Yesus adalah tanpa perpecahan dan tanpa perpisahan, tetapi dua hakikat tersebut tetap bisa dibedakan. Masing-masing hakikat tetap memiliki sifat-sifatnya sendiri, ya. Hakikat ilahi Yesus tidak berubah menjadi hakikat manusianya. Selama di dunia Yesus tetap Allah sejati, ya. Hakikat manusianya juga sebaliknya tidak berubah menjadi hakikat ilahi. Setelah Yesus naik ke surga, Yesus tetap menjadi manusia sejati, tetap dia memiliki hakikat kemanusiaannya, tetap ada, ya, tidak dihilangkan hakikat kemanusiaannya, ya, karena Yesus menjadi perantara bagi kita, ya. Dua hakikat Yesus tidak bercampur membentuk pribadi ketiga. Jadi percampuran, bukan percampuran ya, tidak bercampur dan membentuk pribadi ketiga, sebetulnya enggak seperti itu ya. Yesus dua hakikat tetap satu pribadi logos, ya. Kalau kebalikannya, justru kalau Tritunggal itu satu hakikat tiga pribadi. Nah, kalau Yesus dua hakikat satu pribadi, ya. Nah, bukti keilahian Yesus di dalam Alkitab ya, secara eksplisit misalnya di dalam Yesaya 9 ayat 5 itu membuat tentang Yesus Kristus Mesias sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, ya. Yohanes 1 ayat 1 bicara soal firman itu adalah Allah, ya. Kemudian Roma 9 ayat 5, Yesus itu adalah Allah yang harus dipuji dan dimuliakan. Seperti itu ya. Dan Filipi 2 ayat 5b dan 7, yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus dalam rupa Allah, ya. Dan selanjutnya misalnya Ibrani 1 ayat 8, Allah mengatakan kepada sang anak, tahtamu ya Allah, seperti itu ya. Kemudian 2 Petrus 1 ayat 1, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal, ya. Yesus disebut sebagai Allah yang benar, ya. Kemudian nama ilahi yang dikenakan pada Yesus, Allah yang perkasa, ya. Kemudian El Gibor, ya. Gelar yang sama untuk Yahweh di dalam Yesaya 10 ayat 21, ya, kaitannya. Kemudian nama Yahweh dikenakan pada Yesus baik di Perjanjian Lama, ya, maupun di Perjanjian Baru, ya. Karena Tetragrammaton itu ketika diterjemahkan ke dalam Septuaginta pun ditranslate-nya menjadi Adonai, ya. Nah, gelar Yesus Adonai itu memiliki dua makna, yaitu gelar keilahian maupun gelar dia sebagai Mesias, ya, gelar ketuhanan. Kemudian Ibrani 1 ayat 8, ya, Yesus disebut sebagai Allah. Yesus mempunyai sifat-sifat ilahi, misalnya kekal, ya, maha kuasa, maha tahu, maha ada, tidak berubah, ya. Yesus melakukan perbuatan-perbuatan ilahi, misalnya penciptaan, pengampunan dosa, pembaruan segala sesuatu, penghakiman. Dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, misalnya kesetaraan dengan Allah Bapa. Bahkan setan pun mengakui Yesus sebagai Allah, ya. Yesus menerima penyembahan, tidak ditolak oleh Yesus penyembahan dari manusia. Sedangkan dalam Perjanjian Lama, kalau kita baca dalam dalam Keluaran 20 ya, di sana dikatakan jangan kamu sujud menyembah kepada Allah lain. Nah, Yesus itu menerima sujud dan disembah oleh manusia, tidak ditolak oleh Yesus. Yesus terima. Ya, kalau Yesus tahu dia bukan Allah, pastinya dia bilang jangan sujud dan sembah padaku, pasti bilang gitu kan.
Sedangkan ini Yesus menerima sujud dan sembah dari manusia, ya. Tetapi juga ada bukti-bukti kemanusiaan Yesus, ya. Yesus datang sebagai manusia, memiliki tubuh, ya kan? Memiliki pikiran manusia, ya, perasaan manusia, kehendak manusia, ya. Yesus mengalami pertumbuhan dan perkembangan, ya. Tentunya yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan itu adalah manusia, ya kan? Yesus mengalami semua pengalaman manusia, misalnya lahir, ya, lapar, haus, letih, tidur, menderita. Nah, itu semua dirasakan di dalam hakikat kemanusiaannya. Oke. Nah, jadi kalau kita berbicara soal Yesus, kita harus berbicara Yesus itu secara paradoks, teman-teman. Apa maksudnya paradoks? Adalah sebuah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan asumsi umum, tetapi dalam kenyataannya mengandung sebuah kebenaran. Nah, kalau kita berbicara soal Yesus, Yesus itu adalah Allah sejati, manusia sejati, satu pribadi dengan dua natur atau dua hakikat. Ya, misalnya nih, dia adalah Allah sejati, memberi kehidupan. Yang bisa memberi kehidupan adalah Allah. Yang dilahirkan adalah manusia, dilahirkan dalam pengertian dilahirkan secara biologis, ya. Kemudian yang maha hadir itu Allah, ya. Kalau manusia misalnya tidak maha hadir, Yesus terbatas 2000 tahun lalu hanya ada di Israel saja, ya. Dia mengalami pertumbuhan dalam hakikat manusianya. Dia bertumbuh, ya, dalam pengetahuannya. Dia belajar, ya. Kalau Allah maha tahu, ya. Kemudian dia kekal, tetapi dia juga mati. Nah, bagaimana itu? Yang kekal kok bisa mati? Ya, yang kekal tidak mungkin mati, ya, tetapi dia mengalami kematian di dalam hakikat kemanusiaannya, begitu, ya. Jadi Sang Firman ini bisa dikatakan dia mengalami kematian, disalibkan, tetapi di dalam hakikatnya sebagai manusia. Jadi kita nggak bisa bilang, oh yang disalibkan itu adalah Firman Allah, nggak bisa gitu doang, ya. Penjelasannya harus Yesus sebagai Sang Firman itu disalibkan dalam hakikat kemanusiaannya, ya. Nah, kemudian kita lanjut dalam bicara soal persatuan dua natur tadi itu yang disebut juga dengan konsep hypostatic union, ya. Hypostatic union ini maksud persatuan pribadi, persatuan dua natur itu dalam satu pribadi, ya. Yesus sungguh-sungguh manusia dan Allah, tetapi ia hanya memiliki satu pribadi, yaitu pribadi Allah. Dalam konteks kejamakan pribadi Allah Tritunggal, ya, tiga pribadi satu hakikat, ya. Allah seringkali disebut dengan kata ganti orang jamak, misalnya Kejadian 1 ayat 26, terlibat dalam percakapan antara satu dengan yang lain, terlibat dalam tindakan mutual. Semua fenomena ini tidak pernah dipakai untuk menggambarkan diri Yesus. Jadi Yesus kalau dalam Allah Tritunggal tuh ada percakapan misalnya antara Allah Bapa dengan Sang Anak, misal gitu. Nah, kalau di Yesus ini tidak pernah hakikat ilahinya berbicara pada hakikat manusianya. Oleh sebab itu, komunikasinya adalah bersifat personal, bukan interpersonal atau intrapersonal, bersifat personal. Jadi hanya ada satu pribadi, person Yesus Kristus itu dengan dua natur, ya. Oleh sebab itu, Yesus sebelum inkarnasi memiliki hakikat ilahi dan pribadi ilahi saja. Pada saat inkarnasi, ia mengambil hakikat manusia saja, bukan pribadi manusia. Ya, jadi Yesus tidak merasuki pribadi manusia, tetapi dia mengambil hakikat manusia, ya, ditambahkan kepada pribadinya. Ya. Proses ini harus dilihat sebagai sesuatu persatuan, bukan percampuran. Hakikat manusiawi tidak pernah terpisah dari pribadi anak Allah setelah inkarnasi. Ya, pengertiannya gini: Yesus memiliki dua natur, tetapi satu pribadi, yaitu pribadi Allah sendiri, Sang Firman Allah. Natur manusia adalah esensi atau hakikat dari manusia. Ya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara hakikat manusia yang satu dengan yang lain. Semua memiliki hakikat yang sama. Hakikat ini sudah merupakan seluruh manusia, tidak kurang dan tidak lebih. Ya. Pribadi manusia adalah hakikat manusia yang sudah dipribadikan. Maksudnya gimana tuh? Ya. Pribadi manusia itu adalah hakikat manusia yang sudah dipribadikan. Seperti kita sekarang, ya, kita memiliki berpribadi, hakikat kita manusia, kita memiliki pribadi, memiliki kesadaran sendiri, ya, di dalam pribadi kita, ya.
Sehingga Yesus tidak bisa dikatakan dia mengambil pribadi, karena kalau dia mengambil pribadi berarti hakikat manusianya itu sudah memiliki kesadaran sendiri gitu. Maksudnya seperti itu. Kalau seperti itu berarti Yesus seperti merasuki orang gitu, bukan seperti itu ya konsepnya. Karena konsepnya adalah dia inkarnasi, dia mengambil daging dalam rupa manusia seperti itu ya. Pribadi bukanlah sesuatu yang perlu untuk melengkapi maupun sesuatu yang pokok. Pribadi merupakan terminal akhir yang akan dituju oleh hakikat. Ya, itu maksudnya dia. Ya. Pribadi Yesus Kristus itu adalah sama dengan pribadi Sang Firman. Jadi pribadi hanya ada satu pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus yang adalah Sang Firman, karena Firman itu telah menjadi daging. Ya. Dalam diri Sang Firman yang menjadi manusia itu mempunyai dua tabiat dasar, yaitu tabiat dasar yang azali dan tabiat dasar yang baru. Yang azali itu yang ilahi dan yang baru adalah yang manusia, ya seperti itu ya. Diambil dari darah dan daging Maria. Tabiat dasar azali dan tabiat dasar baru itu manunggal dan tak bercampur baur, yang ilahi tetap ilahi dan yang manusiawi tetap manusiawi. Oke. Akibat persatuan ini ya, persatuan dua natur ini ada namanya komunikasio idiomatum ya, bagaimana hubungan antara dua natur ini ya akibat dari persatuan ini ya. Pengertian idiomatum di sini adalah sifat-sifat dasar yang dimiliki oleh semua manusia. Misalnya manusia itu terbatas, tidak maha tahu, bisa berdosa, bisa mati. Nah, sedangkan pemarah, sombong, kikir dan lain-lain itu bukanlah sifat dasar manusia, karena tidak semua manusia memiliki sifat-sifat tersebut ya. Hal ini tidak berarti bahwa sifat dasar hakikat ilahi diberikan kepada hakikat manusiawi maupun sebaliknya. Jadi tidak ada pertukaran ya. Yang manusia jadi ilahi, yang ilahi jadi manusia, itu nggak gitu ya. Ya. Sifat dasar hakikat ilahi dan hakikat manusiawi diberikan kepada pribadi anak Allah. Akibat persatuan ini, tidak heran Yesus kadangkala digambarkan terbatas pengetahuannya, tetapi juga maha tahu. Ya, itu fakta di dalam Alkitab. Ya. Kita bisa temukan. Ya. Kemudian ada komunikasio operasionum atau apostelesmatum, ya, pemberian tindakan-tindakan. Maksudnya semua tindakan yang Yesus lakukan adalah tindakan yang dilakukan oleh seluruh pribadi Yesus. Ya. Memang ada tindakan ilahi mencipta, misalnya memelihara, tindakan manusiawi makan minum, maupun gabungan ilahi manusiawi menebus dari dosa. Ya. Tetapi setiap tindakan adalah tindakan yang dilakukan oleh satu pribadi Kristus. Ya. Oleh sebab itu nanti teman-teman akan melihat ayat-ayat yang kelihatannya yaitu saya bilang tadi paradoks ya. Nanti saya akan tunjukkan ya. Kemudian yang ketiga komunikasio karismatum ya, pemberian karunia-karunia ya. Persatuan dua natur ini menyebabkan hakikat manusiawi ditinggikan melebihi semua ciptaan ya. Baik dalam hal intelektual, kehendak dan kuasa sehingga menjadi objek penyembahan. Salah satu akibat dari proses ini adalah ketidakmampuan Kristus untuk berdosa. Ya. Nah, ini beberapa ayat yang menunjukkan persatuan dua natur itu ya. Misalnya Kisah Rasul 20 ayat 28, di sana dikatakan jemaat Allah yang ia telah beli dengan darahnya sendiri. Ya. Kalau di terjemahan LAI, teman-teman bisa bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris atau langsung ke dalam bahasa Yunaninya, di sana dengan darah anaknya. Sebenarnya kata anaknya di situ nggak ada. Yang ada darahnya sendiri. Berarti darah itu sebagai miliknya Allah. Nah, kalau kita percaya bahwa Allah itu tidak memiliki darah sebelumnya, maka di sini dikatakan bahwa Allah itu menebus manusia dengan darahnya sendiri. Jadi darahnya sudah menjadi milik Allah itu sendiri gitu. Nah, ini kan sesuatu yang paradoks. Sedang kita percaya bahwa Allah itu tidak memiliki darah. Ya kan? Dia tidak memiliki bentuk seperti itu ya. Oleh sebab itu, yang dimaksud darahnya sini adalah hakikat kemanusiaannya, tetapi pribadi yang memilikinya adalah Allah itu sendiri. Ya. Dalam teks ini terlihat ada gelar ilahi, yaitu Allah. Ya. Tetapi predikatnya merujuk pada kemanusiaan Yesus, yaitu darah. Nah, ini yang saya bilang paradoks tadi, teman-teman. Ya. Misalnya 1 Korintus 2 ayat 8, menyalibkan Tuhan yang mulia. Ya. Kemudian kalau kita biasa perjamuan kudus, kamu telah mengingat kematian Tuhan. Misalnya kayak kata-kata seperti itu. Loh, yang berkematian itu kan manusia, Tuhan tidak berkematian. Gitu loh.
Itu yang saya maksud dengan paradoks tadi, ya. Menyalibkan Tuhan yang mulia, sebutan Tuhan yang mulia itu menunjukkan keilahian Yesus, tetapi predikat menyalibkan ini menunjukkan pada manusia. Yang disalibkan adalah keadaannya dalam keadaan manusia, gitu loh. Tetapi bisa dikatakan bahwa Tuhan itu disalib dalam pengertian karena pribadi Yesus itu hanya satu, gitu loh. Maksudnya gitu. Nah, saya memberikan ilustrasi ya untuk teman-teman bisa menangkap maksud dari persatuan hipostasis ini ya. Karena kita percaya bahwa dia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Contoh ini teman-teman ya. Pernyataan yang benar di sini ya, lingkaran, segitiga, dan kotak ini adalah bentuk atau shape namanya ya, dalam bahasa Inggris. Ini adalah bentuk ya. Merah, kuning, hijau adalah warna. Bentuk dengan warna ini jelas berbeda ya. Nah, pernyataan yang salah, bentuk adalah warna, jelas salah karena lingkaran itu bukan merah. Ya. Merah bukan lingkaran. Ya. Misalnya yang kedua, lingkaran adalah warna. Ini juga pernyataan yang salah. Nah, sama halnya ketika kita memahami duinatur Yesus, kalau kita bilang katakan manusianya adalah Allah, ini salah. Ya. Kealahannya adalah manusia, ini salah juga. Ya, pernyataan itu. Ya. Segitiga adalah merah misalnya kita katakan. Nah, ini juga pernyataan yang salah ya. Secara logika ini salah. Tetapi kita bisa katakan bahwa lingkaran, segitiga, dan kotak ini adalah bentuk. Dan merah, kuning, hijau itu adalah warna. Yang kedua, ya. Lingkaran itu berwarna merah, ini pernyataan yang benar. Betul, ya kan? Lingkaran itu berwarna merah, segitiga itu berwarna kuning, dan kotak itu berwarna hijau. Ya. Pernyataan yang salah adalah lingkaran adalah segitiga. Ya. Kotak adalah lingkaran, segitiga adalah kotak, ini pernyataan yang salah. Tetapi kita melihat di sini hanya ada satu bentuk dan satu warna. Ya. Tanpa warna, Anda tidak bisa melihat bentuk ini. Ya. Anda tidak bisa melihat bentuk tanpa warna. Ya. Dan warna tidak pernah ada sendiri tanpa dia menempel pada sebuah bentuk. Ya. Seperti itu ya. Jadi bisa kita katakan bahwa ini adalah sepenuhnya bentuk, shape, dan sepenuhnya warna yang kita lihat sekarang ini. Tetapi bisa dibedakan bahwa bentuk itu bukan warna dan warna itu bukan bentuk. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa menjelaskan kepada Muslim untuk menjelaskan ketuhanan, keilahian Yesus. Nah, ini ya. Pertama, teman-teman harus paham dulu konsep dalam teologi Islam itu bagaimana mereka menjelaskan ketuhanan mereka. Ya. Ada beberapa sistematika dalam mereka menjelaskan tentang Allah mereka. Ya. Penjelasan yang paling sering dipakai itu ada dua. Ya. Yang konsepnya Ibnu Taimiyah, itu biasa dipakai oleh orang Salafi. Sedangkan Tauhid sifat 20 itu sering dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ibnu Taimiyah membaginya dalam tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya. Kemudian Imam Sanusi ya, dalam perkembangan mereka pembahasan tentang tauhid itu dibagi menjadi sifat 20 namanya. Yaitu sifat nafsiyah atau sifat diri. Yang pertama sifat nafsiyah itu hanya satu, yaitu wujud, eksis atau ada. Kemudian sifat salbiyah itu kidam, bako, mukalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Ya, kidam maksudnya dia tidak berpermulaan, bako artinya tidak berakhir atau kekal. Ya, mukhalafatul lil hawadisi itu maksudnya dia tidak memiliki kebaharuan di dalam dirinya. Ya, qiyamuhu binafsihi berdiri pada dirinya sendiri. Wahdaniyah artinya esa. Ya, kemudian sifat ma'ani, sifat kodrat, kehendak, irodat, ya, berkuasa. Ya, kemudian ilmu, pengetahuan, ya, hayat, hidup, sama mendengar, basar, sama melihat, basar mendengar, ya, kalam berbicara. Ya, akibat daripada 7 sifat ini timbullah sifat ma'nawiyah, yaitu sifat
maha berkuasa, maha berkehendak, maha mendengar, dan lain sebagainya ya. Maha berfirman, seperti itu ya. Kemudian ada konsepnya dari Al-Banjari ini, namanya dia membagi penjelasan tauhid itu, tauhid af'al itu adalah tauhid perbuatan. Asma berbicara soal tauhid dalam nama-nama Allah. Tauhid sifat bicara tauhid dalam sifat-sifat, dan tauhid zat bicara soal tauhid dalam pengertian esensi atau hakikat Allah ya. Nah, dari ini sebenarnya ada beberapa hal yang sama, oleh sebab itu saya membaginya hanya ini saja ya. Saya pilih dari situ karena ada yang sama intinya sebenarnya penjelasannya. Oleh sebab itu saya pilih dari itu, saya saring kira-kira ada 5 hal ya yang kalau kita mau menjelaskan kepada muslim ya. Kalau kita bicara soal diskusi diskusi teologis ya. Kita mau membuktikan bahwa Yesus itu apakah dia Allah atau bukan ya. Saya menjelaskan dalam pengertian tauhid rububiyah, uluhiyah, zat, asma, sifat, dan af'al ya. Rububiyah itu bicara soal Rob ya. Rob itu artinya pemilik, penguasa, pemelihara ya. Nah, dalam rububiyahnya Yesus itu adalah pencipta. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Itu sudah jelas menunjukkan bahwa Yesus adalah pencipta ya. Dalam rububiyahnya, dia dalam ketuhanannya, rububiyahnya maksudnya ketuhanannya, dia adalah pencipta. Tadi kan kita bilang dalam rububiyah kan artinya pencipta, penguasa, pemelihara. Ya. Dia adalah pencipta. Kemudian yang kedua, masih di dalam rububiyahnya, tauhid rububiyah, Yesus adalah pemilik ciptaan. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Ya, masih berkaitan dengan tadi bahwa dunia ini dijadikan oleh Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Berarti manusia, dunia ini adalah milik kepunyaan Yesus. Ya, Dia sebagai pemilik. Berarti Dia sebagai Rob semesta alam, Dia sebagai pencipta, sebagai pemilik. Ya. Dia, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ya. Kemudian Yesus pemelihara ciptaan. Ya. Ibrani 1 ayat 3, dialah juga yang memelihara keutuhan alam semesta. Jadi alam semesta ini dipelihara oleh Sang Firman. Ya. Kalau teman-teman nanti mau membuktikan itu udah secara apa ya? Secara ilmiah ya. Ilmuwan itu sudah membuktikan bahwa alam semesta ini memang ada hukum-hukum yang mengaturnya, gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian dalam uluhiyahnya, dalam hal ibadah, dalam hal penyembahan, ya, ini yang ditekankan oleh Ibnu Taimiyah, ya, karena bagi dia tauhid uluhiyah inilah yang dibawa oleh Syekh Muhammad, katanya dia. Karena kalau bicara soal tauhid rububiyah, semua orang musyrik pun memiliki tauhid rububiyah. Nah, itu yang ditolak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu konsepnya Ibnu Taimiyah itu kebanyakan nggak dipakai oleh Ahlus Sunnah, ya. Karena bagi Ahlus Sunnah, kalau kamu percaya Allah itu Rabb, ya kamu harus hanya beribadah kepada Dia saja. Ya. Nah, dalam hal ibadah, ya, Yesus itu disujuti dan disembah. Saya sudah katakan tadi bahwa dalam perjanjian lama pun dilarang menyembah kepada selain Allah, Allah Israel. Nah, Yesus menerima penyembahan, disujuti bahkan disembah, ya. Matius 8 ayat 2, lalu sujud menyembah Dia, ya. Lukas 24, ya, sujud menyembah Dia. Berdoa dalam nama Yesus, ya. Ini dalam hal ibadah. Nah, Wahyu 22 ayat 3 di sana, maka tidak akan ada lagi laknat tahta Allah dan tahta anak domba. Sebenarnya itu satu tahta, tetapi ada semacam kayak ada 2 orang yang duduk di situ, ya. Ya. Tapi tahtanya cuma 1. Nah, itulah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang memiliki 2 natur, tahta Allah dan tahta anak domba, maksudnya satu pribadi ini yang adalah Allah dan manusia, ya. Akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya Yesus ini akan beribadah kepadanya, akan melayani Dia, ya. Karena di situ kata tahta tadi, tronos, itu cuma bentuknya tunggal. Jadi hanya 1 tahta, tidak ada 2 tahta di situ, ya. Nah, kemudian dalam zatnya, dalam esensinya, zat itu maksudnya esensi, ya, esensi atau substansi. Dalam esensinya,
Yesus sebagai sang logos itu sahakikat dengan Allah. Jadi dalam zatnya pun dia sahakikat ya dengan Allah. Misalnya Ibrani 1 ayat 3 nih teman-teman bisa baca. Ya kalau baca dalam terjemahan lama, di sana sempat saya diskusi waktu itu sama Muslim, dia bilang, "Buktikan pada saya kalau di dalam Alkitab ada kata zat. Saya akan potong potong jari saya," katanya. Saya buktikan waktu itu saya buktikan dalam terjemahan lama, ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada, ya. Yesus itu adalah gambar wujud Allah. Nah, terjemahan lamanya di sini dikatakan apa? Maka ialah menjadi cahaya kemuliaan Allah dan zat Allah yang zohir, yang kelihatan. Ya, terjemahan selebar nih lebih mantap lagi nih. Dialah cahaya kemuliaan Allah, perwujudan yang sempurna dari zat Allah, dari esensi Allah. Jadi esensi Allah yang tidak kelihatan itu diwujudkan secara sempurna di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi dialah adalah zat Allah yang kelihatan, yang zohir, ya. Nah, kemudian dalam Yohanes 5 ayat 26, ya, di situ ada jelas sekali dikatakan dalam bahasa Arabnya, ya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ya, justru dalam Al-Quran itu tidak ada Allah itu zat, itu nggak ada. 30 kali penyebutan kata zat di dalam Quran itu dirujuk kepada ciptaan, tidak pernah dirujuk pada Allah SPT, ya, nggak pernah. Ya. Dalam Yohanes 5 ayat 26 tadi, liyanahu kama anal aba Allahu hayatun fi dzatihi. Nah, ini kata zat ini di sini. Ya. Mau pakai DH atau DJ atau jet saja itu maksudnya sama, teman-teman. Kalau ini ya, itu sama aja maksudnya. Fi dzatihi. Kadzalika aqaitna aidan an takuna lahu hayatun fi dzatihi. Ya. Maksudnya adalah dirinya sendiri, himself, atau pada dirinya sendiri, ya. Pada esensinya sendiri. Seperti itu maksudnya. Ya. Kemudian saya buktikan lagi dalam asmanya Yesus. Nah, kalau teman-teman tanya kepada teman-teman Muslim, Asmaul Husna hanya untuk Allah saja, dinisbatkan kepada Allah saja atau kepada manusia juga? Pasti mereka akan jawab dengan jelas, hanya Allah saja yang memiliki Asmaul Husna, ya, nama-nama yang baik. Oke, misalnya dalam surah Al-Hadid, ya, ayat ketiga, dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin, dia yang mengetahui segala sesuatu, ya. Huwa, kata huwa di sini, ya, dialah, ini berarti ucapan orang lain, ya, orang lain yang mengucapkan, ya kan? Misalnya saya mengucapkan kepada teman-teman saya, kepada teman saya tentang orang lain gitu, ya, saya mengatakan dialah. Jadi itu bukan klaim personal, ya, karena itu klaim orang lain kepada Allah SWT, ya. Kata huwa di situ, ya. Nah, Yesus menggunakan kata apa? Ana al-alif wal ya al-bidayatu wal nihayah al-awal wal akhir. Ya. Akulah yang awal dan yang akhir. Yesus katakan al-awal wal akhir dalam Asmaul Husna yang ke-79 dari 99 nama Allah. Ya, teman-teman bisa lihat di situ. Ya, ini ya. Al-awal, ya. Al-awal. Nah, sama nggak? Sama kan? Al-akhir, wal akhir. Sama ini. Nah. Ya. Ini wa ini maksudnya dan. Wa, dan. Ya. Yang ini. Ya. Yesus mengklaim ana. Itu ada klaim pribadi, bukan dia. Ya. Harusnya kalau Quran mengatakan dia, berarti siapa itu dia itu? Nah, Yesus mengatakan ana. Akulah sendiri. Ya. Ya. Wahyu 1 ayat 17. Ya, sama. Yesus mengatakan akulah yang awal dan yang akhir. Ya. Ya. Ana, ini ana al-awal wal akhir. Ya. Jadi Yesus sudah mengklaim duluan
dengan menggunakan kata ana, bukan huwa. Kalau huwa berarti ucapan orang lain, bukan klaim pribadi, bukan klaim personal. Yesus melakukan klaim personal. Ya. Ya. Kemudian, demikianlah karena sesungguhnya Allah adalah dialah yang hak. Nah, ini contoh lagi, yang lain lagi ya. Al-Haq ini adalah gelar untuk Allah SWT. Ya. Yesus mengatakan apa? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Ada dua di sini asmaul husna yang Yesus klaim, yaitu Al-Haq dengan Al-Hayat. Ya. Dalam bahasa Arabnya di sana dikatakan, qala lahu Yesua ana huwa at-thariq wal haq wal hayat. Laisa ahadun ya'ti ilal abi ilabi. Jadi Yesus mengatakan ana, sekali lagi dia katakan adalah akulah. Ya. Ego eimi kalau dalam bahasa Yunani-nya tuh. Nah ini. Ini kalau ego eimi saya komparasikan dengan perjanjian lama, itu sama dengan anihu. Ya. Misalnya nih, Yesus mengatakan ani haderek, we haemet, ya, we hayam, ya, we hayim, ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi itu adalah klaim pribadi Yesus. Ya. Dia menggunakan kata ana. Kemudian, ya. Aduh, kok balik? Oke. Kemudian dalam sifatnya, ya. Kolose 1 ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Ya. Seluruh kepenuhan Allah. Ya. Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan Allah. Ya, seluruh kepribadian Allah. Nah, itu di dalam bahasa Yunani-nya di situ dikatakan theotetos. Ya, theotetos atau theotes ini artinya adalah divine nature. Ya. Atau deity atau godhead. Ya. Jadi seluruh sifat-sifat, ya. Misalnya Allah wujud, kidam, itu semua Yesus punya semua itu. Teman-teman kalau baca dikomparasikan dengan perjanjian lama, misalnya kata Yesus itu sudah kodim dan azali, ya. Dia kodim dan azali itu ada di dalam Mika 5. Ya, Mika 5 ayat 1, teman-teman. Baca di situ. Yang sejak purbakala, sejak zaman dahulu kala itu dalam bahasa Arabnya itu, ya. Al-Qadim Al-Azali. Ya. Nah, Islam percaya bahwa yang Qadim dan Azali itu hanya Allah saja. Nah, Yesus dibuatkan sebagai dia yang Qadim dan Azali. Yang tidak berpermulaan. Ya. Tidak yang permulaannya itu tidak di dalam waktu gitu, dalam kekekalan. Kemudian dalam sifatnya. Nah, sifat af'al tadi yang saya bilang tadi atau sifat fi'liyah namanya. Kalau dalam bahasa Arab sifat af'al, ya. Apa itu sifat fi'liyah? Ya, perbuatan Tuhan, sifat-sifat ini adalah baru. Jadi kalau bagi Islam sifat yang baru berarti itu makhluk bagi mereka, ya, ciptaan. Nah, sekarang mereka percaya Allah SWT punya sifat yang baru, tapi mereka tidak anggap Allah SWT itu ciptaan. Loh, bagaimana bisa? Ya kan? Nah, sama ketika kita memandang Yesus, dia memiliki hakikat manusia, tetapi kita tidak menganggap bahwa Yesus itu diciptakan. Tapi hakikat kemanusiaannya itu adalah hakikat yang sama dengan kita, yang adalah manusia. Tapi tidak bisa kita katakan, oh Yesus ciptaan. Tidak bisa secara vulgar seperti itu. Tidak bisa. Harus dijelaskan bahwa yang tidak diciptakan adalah keilahiannya. Nah, mereka percaya Allah itu punya sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu sifat yang baru. Misalnya, sifat baru itu baru dikenakan pada Tuhan. Ya. Setelah Tuhan berbuat. Misalnya, dia bukan merupakan sifat ma'nawiyah. Ya. Misalnya sifat ma'nawiyah tadi maha melihat, maha mendengar. Bukan itu ya maksudnya. Sebab yang disebut dengan perbuatan ialah sesuatu yang ada pada mulanya, tidak ada kemudian baru menjadi ada, seperti mencipta. Nah ini nih, garis bawahi teman-teman. Bahkan Islam, Tuhan belum disebut sebagai pencipta sebelum ia menciptakan alam.
Jadi kalau sudah ada alam semesta baru bisa dikatakan dia pencipta. Dia tidak sebut pemberi rizki sebelum ia memberikan rizki kepada makhluknya dan seterusnya. Ya. Dalam arti bukan sifat zatiah atau bukan sifat diri. Ya. Jadi sifat yang bisa berubah ini, sifat yang baru ini adalah sifat fi'liyah, namanya sifat perbuatan. Ya. Dan bukan sifat ma'nafiyah kepada Tuhan sehingga disebut dengan hasil perbuatannya. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan Yesus? Nanti saya jelaskan. Ya. Karena yang menjadi persoalan utama Islam adalah bagaimana bisa yang ilahi itu menjadi manusia. Nah, karena kalau menjadi manusia maka manusia itu adalah baru, dia berubah, maka segala sesuatu yang baru adalah ciptaan, dia adalah makhluk. Nah, saya balikkan dengan ini. Loh, Allah punya sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu baru. Ya. Apakah berarti kalau Allah punya sifat yang baru itu merubah esensi keilahiannya? Ya tidak. Nah, kenapa nggak bisa memahami Yesus dalam pengertian itu? Ya karena mereka cuma keras kepala doang gitu loh. Nah, misalnya nih ya, dalam buku Aqidah Salaf dalam nama dan sifat, dalam asma dan sifat, ya, itu dijelaskan Allah itu punya sifat subutiyah. Subutiyah itu maksudnya sifat-sifat kesempurnaan dalam diri Allah. Yaitu sifat zatiyah maupun sifat fi'liyah. Nah, sifat zatiyah adalah sifat yang Allah senantiasa dan seterusnya bersifat dengannya. Artinya ini sifat diri atau sifat yang ada pada esensi, ya, ada pada hakikat Allah, ya. Ya misalnya nih al-sama wal basar, ya, maha melihat, maha mendengar, ya. Kemudian dan juga punya sifat khobariyah. Nah, misalnya sifat wajah, tangan, seperti itu ya. Nah, ini juga kalau dalam Islam itu disebut sebagai sifat antropomorfisme atau sifat khobariyah ya, namanya dalam Islam. Sehingga itu bagi mereka ada yang mentakwilkannya, ada yang tidak, ya. Gitu ya. Kemudian ada sifat fi'liyah, ada sifat terkait dengan kehendak Allah. Ya, misalnya ia berkehendak maka ia melakukan, ya. Misalnya dia seperti beristiwa di atas arsy nuzul, ya, sepertiga malam ya. Terkadang sebuah sifat, nah ini saya garis bawahin. Sebuah sifat merupakan sifat zatiyah atau sifat diri atau sifat yang ada pada esensi Allah yang tidak berubah, sekaligus sifat fi'liyah yang adalah sifat yang dapat berubah. Tetapi ketika Allah memiliki sifat fi'liyah yang bisa berubah, itu tidak merubah pada esensi keilahiannya. Ya. Contoh ini, dari tinjauan asalnya sifat kalam, nah sifat berfirman ini. Sekali lagi nih, karena perdebatan Islam juga sama, ya. Perdebatan mereka juga mengenai sifat kalam, yaitu sifat berfirman. Karena nanti kaitannya dengan Al-Qur'an sebagai kalamullah, ya. Adalah sifat zatiyah, sifat diri, sifat yang ada pada esensi Allah. Ya. Karena Allah selalu dan senantiasa berbicara, Allah tidak pernah bisu, maksudnya begitu, ya. Senantiasa dia mampu berbicara. Tapi dari tinjauan satuan pembicaraan, sifat ini adalah sifat perbuatan atau sifat fi'liyah, karena sifat kalam berhubungan dengan sifat kehendaknya. Misalnya Allah berbicara kapan saja ia kehendaki. Misalnya ketika dia berbicara kepada Nabi, ya itu adalah sesuatu yang baru ketika dia berbicara, ya kan? Karena dulunya Allah tidak pernah berbicara kepada orang lain, gitu loh. Ya. Oleh sebab itu dalam af'al atau dalam perbuatannya Yesus sebagai logos yang menjadi manusia, ia merupakan perbuatan Allah yang kodim, yang kekal, sekaligus hadis. Maksudnya apa yang kodim? Yang kodim artinya sejak kekal Allah itu sudah memiliki logosnya dan logosnya ini adalah perbuatan di dalam diri Allah secara kekal. Ya. Aktivitas di dalam diri Allah secara kekal yaitu apa? Dia berfirman. Sekaligus dia juga memiliki sifat yang baru, sekaligus hadis. Ya. Oleh sebab itu Allah itu bisa memiliki sifat yang baru, menambahkan sifat yang baru ke dalam pribadinya. Ketika dia Yesus Kristus menjadi manusia, ya, sifat barunya itu apa? Yaitu sifat kemanusiaannya tadi. Sifat kemanusiaannya adalah sifat yang baru, ya. Oleh sebab itu Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia, ya, dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Ya. Dalam Ibrani 2 ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maksudnya kita, maka ia juga menjadi sama dengan mereka, menjadi sama dengan kita.
dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, mendapat bagian dalam keadaan kita, supaya oleh kematiannya di dalam apa? Di dalam keadaan siapa? Di dalam keberadaannya yang sama dengan kita. Di dalam kematiannya yang mana? Yang dia ambil bagian dalam keadaan kita. Dalam kematiannya bagaimana? Dalam darah dan daging. Ya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Karena iblis berkuasa atas maut, yang bisa mati itu adalah darah dan daging. Oleh sebab itu Yesus katakan, jangan kamu takut kepada mereka yang mampu untuk membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwamu. Ya, ya, yang bisa memusnahkan jiwa itu hanya Tuhan. Ya, oleh sebab itu mati tidak sama dengan lenyap. Ya, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut, takutnya kepada kematian berpisahnya roh dengan tubuh. Ya, Ibrani 1 ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Jadi sejak zaman dulu Allah berbicara kepada berbagai cara melalui perantara nabi maupun melalui imam, melalui raja, ya. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah dia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi oleh anak ini Allah menjadikan alam semesta. Yohanes 1 ayat 3, oleh siapa Allah menjadikan alam semesta? Oleh firman. Oleh sebab itu firman itu juga disebut sebagai anak Allah. Kenapa disebut sebagai anak Allah? Karena firman itu ada di dalam diri Allah. Ya, Yesus katakan aku keluar dan datang dari Allah. Berarti sebelumnya dia ada di dalam diri Allah. Lalu dia keluar, ya. Kalau diibaratkan itu sesuatu yang dikandung di dalam diri Allah, lalu dia keluar, dilahirkan, maka yang dilahirkan itu disebut sebagai anak. Ya. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Ya. Kita tidak masalah Yesus sebagai utusan, karena Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Loh, kalau firman cuma kata-kata, bagaimana bisa dia melaksanakan kehendak Allah? Ya, maka firman itu pasti pribadi, karena dia bisa menangkap kehendak Allah. Ya, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ya, ini kan bahasanya personifikasi kan, jadi ya. Jadi firman itu tidak mungkin hanya sekedar kata-kata, ya. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi yang menjadi pengantara itu hanya satu pribadi, ya, dengan memiliki dua natur, yaitu natur yang ilahi sebagai Allah dan insani sebagai manusia yang sama dengan kita. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ya, inilah presentasi saya yang terakhir. Kiranya teman-teman bisa mendapat berkat dari apa yang saya bagikan malam hari ini, yang menjadi bahan diskusi kita malam hari ini. Silakan didiskusikan nanti. Pertanyaannya adalah, saat firman menjadi manusia, apakah terjadi perubahan pada hakikat ilahinya? Nanti teman-teman pilih saja, nggak harus semuanya didiskusikan, tergantung waktunya nanti ya. Kalau sempat ya bisa semuanya, kalau enggak ya nggak usah semuanya. Saat firman menjadi manusia, apakah Bapa terpisah dan kehilangan firman-Nya? Apakah hakikat kemanusiaan Yesus memiliki pribadi sendiri selain pribadi logos? Ya. Berikan penjelasan yang alkitabiah dan logis. Silakan didiskusikan nanti. Ya, sampai di sini saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mr. Loget ya untuk pemaparan yang sangat luar biasa pada malam hari ini ya. Nah, Bapak Ibu, coba boleh tadi sekali lagi di itu yang terakhir bahan diskusinya supaya teman-teman boleh foto ya, supaya itu jadi bahan diskusi. Yang tadi Mr. Apologet yang bahan diskusinya tolong ditampilkan sekali lagi boleh. Dan minta kepada teman-teman, karena kita akan membagi dalam kelompok-kelompok. Ya, supaya tolong difoto, jangan lupa difoto ya. Oke. Ya, ya terima kasih.
Ya, saya kira cukup ya. Nah, kita akan membagi dalam kelompok dan masing-masing ada di dalam file in a meeting ya, tapi kan mereka susah buka-bukanya lagi ya, minimal mereka butuh ya. Filenya ada di meeting, tetap aku kirim lagi ya supaya ya nanti sebentar aku harus kirim lagi kali itunya ya, linknya ya. Sebentar. Ya Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pembahasan ya, dalam kelompok. Jadi tolong masing-masing sebentar aku lagi cari ininya, drive-nya. Pak, itu bisa bantu kah? Pak Nyonen bisa tolong bantu dikirim link lagi, link drive-nya, teman-teman. Ya, ini saya Ya, lagi kirim kita- langsung di Zoom ya. Langsung di Zoom-nya, nanti download aja langsung di Zoom-nya ini materi. Materinya sebenarnya udah kasih tadi di grup mentor tadi. Iya, saya tadi udah bikinkan linknya sih ya, drive supaya lebih mudah mereka ngambil. Tadi sudah ada beberapa yang mengambil. Ya ini jam 8.10 kita akan balik jam 9.30 ya. Kemudian kita akan diskusi bersama karena ini kelihatannya agak harus banyak berpikir nih. Nah, jadi biar berpikirnya di grup aja. Jadi yang teman-teman yang nggak ada mentornya, karena mentor-mentor kita ini kelihatannya sudah pada sibuk, jadi Bapak Ibu ya silakan menjadi mentor semuanya. Bisa belajar semua jadi mentor. Nah, karena kita pada akhirnya akan menjadi mentor semua, jadi saya akan open all room ya. Tolong diingat masing-masing roomnya ya, kelompok-kelompok ya, kelompok 1, 2, sampai 7. Ya, silakan.